Shalom, purian itu hatta, ador suta puka permingguan perningota di hananai itu hatta Yesus Kristus, da perade marohana pikirata, martang yang naho mahita. Amin. Hamuna akadongan sa porsiaon Aryo mapestalas di roha di sado halak Kristen maka lason hananai ni Tuhan Yesus tu bona gijang namulat do tuhatai tu harwan nahian dung dipasidung ulaun na di portibion patupahon haluau dihita halak na persea narodo iwana muse mangalap kita lama nayan hanguluan na manotong na pinaradinay asa saluhu na marsuara marhatapoton Yesus Kristus do Tuhan. Hobas dorohan nami madapotok ko Tuhan, sepergugoi mahami, unang adong nalalap holang manarihong ngolu portibion, somarmingot hangoluas sugot. Ale Tuhan, parade marihami hangoluas sugoti, asa perjabar hami di upani pakokokmu. Say totong mahita mariras ni roha madala ni ngoluta, nang peikomasa ragam si taunon, arsak ho angku-angkuk nang song nilas ni roha atong madok moleate mahita tu tuhata dala ita puji maibana uduk mahita tu ojar dohot panugyon nito dii asa botota na patut si patu pauta dinamangga tidak pun kuar ni tuhata Yesus nong manaiki nang pegudang ogap-ogap ni portibion asa mabiar kita mamaritahu berita nauli dang sihabiarani ai didongani dohita marede mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon amin nunga di dok Jehovah madok tuhaku udul maho di siamukon bay mahubayan aka musum side gidegion di patmu marrongoman bangsom rosian lomona di hari perpulanganmu marpahian habadiaon songon nabur sian apuan niados torang rodo tuho parangammu akan poso nunga pola marwari Jehovah daladang tagamon si solo-solan na rohana say hodo malim rodi saling leleng na manghuton horong ni si Melkisedek say patibul madirim ale di bata tu atas ni langit kamuliamu tu sadok tanoon haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumipul
Nong manaik tu guna gijang di siamun de bata ama. Saya suruh mato di perbadia tu rohan nami be. Asa ibana totong mengajari hami. Jala patawon hami gabis tidangim di tonga-tonga ni nahumwaliak kami. Kudang nama asa nama pen lomos rohan nami. Pergugoi mahami huriam na di portibion. Asa totong marhapos yaut tuho. Lehot tuhami parhalado na burju tuhatam na totong mga radoti ulaw na. Persahalay manasidang mangalo sibuk ni sibulisi at atong rarat harajaon mo di hasianganon. Say pamonang mahami manaluhod dosa dohat hamatean. Urupi hami padohon bias yan rohan nami. Papos marohan nami marhitihitod di purbadia. Babuan adongan namo dohami. Sahat rodi ujung ni hasianganon. Amen. Pati di debata dihita di pesta pardingotan hari hananai itu tuhata Kristus sadarion imana tersurat di Galatia bidu 2 ayat 20 songonon madi doksi dada au be na mangului nuaing Kristus do na mangulu di bagasan au Ia mangolo peaw nuaing di bagasan daging mangolo marhite-hite hapor siyaon di anak ni debata na makahulong yaw jalan na mga lehod diri na humoko pao. ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhan di bata lao mangulahon patik nai Ale Tuhan di batas, saya pergugui memahami, mangulah menaubar tempat ini. Amen. Tatopo tima dosa tatua dopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohan na sumurun na pungudo hamin nuaing di julom martang yang tuho dada mangasahon hati kuran nami na mangasahon asni roham na gudang hidup tidak hodo na masa dihami asa tetong dope masa marah hinorhon di sahit COVID-19 nunga tunggudang dungan nami na marsahit songonido nang marujungul ali Tuhan saya asi maruham dihami salpuham mo COVID-19 siya sa doktor tibion. Ale Tuhan nan asini roha
Saya pasongom maasi ni roham dihami, salpuhom masahi kopi siap pulsion sian ngulu nami, nang sian sado porti. Ali Tuhan nagukas ni roha, gudang dodongan namin na marsitaonon ala ikos sudat mangulaw-ulaw di durun di bagas. Gabi mapaktorko tungul si ganupari, mabiar tuhami Tuhan gabi gudang na masa supoy mulaw-ulaw, dala gabi dang tinggan ekonomi ni masyarakat. O matotong na mga ramoti dohot na maparmuduhami, di situasi na maulon. Urupi mapanggungkomin namin, urupi masyarakat, urupi mahuriam di Indonesia nang diportibyon. Asa marsada ni roha, persiurupan lau manggota pararak ni sahit maras rimago, kopit sa pusyaw. Ale Tuhan nago asin ni roha, Salpuhom masahi kopi sa pusyaw siyang ngulu nami nang siyan sa do portibyon. Ali Tuhan nagukas ni roha, tatak manang pamarita nami, asa disodangi as ni roham lau manggungkomi rakyatnya, natulmobi di namang kota kopit sa pusyaw. Sa itupahi maulaw ni para medis, dala pa daw na siya persahiton. Pamalum akak na marsahit, tubi mo masalpuhong marakop sa pulsyaon, siyan ngulunami ng siyan portibyon. Ale Tuhan nang asin ni roha, saya pasongom maasin ni roham dihami, salpuhom masahi kopi siap pulsion sian ngulu nami, nang siyan sado portibyon. Ale Tuhan nagukas ni roha, tatak mahuriam na suboy do pematpungo di gareja, lao mamuji dohot pasangapon ko. Sungguli maroha nami, asa totong ringgas mamuji dohot pasangapon ko, nang siyan tongan ibagas nami be. Urupi masude perhaladom, asa say manotong na sida masitutu, patupa pakubasyon, maradopon ruas ni huriam. Ale Tuhan nago asin roha, sa pasonggo maasin ni roham tuhami, salpuhom masahi kopi sa pusyaw siyang ngulu nami nang siyan sa do portibyon. Asa tungsolang kami mangulaw-ulaw nami, jala sa tarbay kami mamujiho rapdoho sa do dongan nami, di tangan ni huriam na badiyay. Ali Tuhan di bata na badia jalan na bonar, sa imat pangulahi maruhami dahami, ibahini sa esesa masudi dosa nami, jala urupi mahami makamunakon amaolon na huwadupi hamyon, dang arong nahupangasaw kami tukon asin ni roham, at ikoran na pinatupan ni anak mudo na hupasahok kami tujulom, ibahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokpap ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amen. Baga-baga di debata taringat to hasisan di dosatta. Musat piak kadolok telah humutol akarubian. Alaya angko para sidruhak kuna sotu pamusat sian ho. Dala badan ni hadamay kuna sotu pahumordit ninna Jehovah si asiho. Asa nga po ma di debata nagkikijang. Amen.
Epistel di pesta parningotan hari hana naik di Tuhan Yesus Kristus tubuh nagijang di hari sadarion imana tersurat di Heber bidu 10 sada memuka di ayat sada rodi ayat onom persikat soring mahita majaha alai angku haporsiaoni pos niroha doi di akasihirimun jala pamotoan nato tu taringot tunasoni ida Di bagasanido dapat panindangion akan na tua-tua na robi. Inorhon ni haporsiado taatusi naong marhiti-hiti padok di debata di pojok akahasiangan asa siyan naso tarida majadi na taridai Hinorhon ni hapursiao do di peleho si Abel tu dewata pelean na Domingas sian na binoan ni si Kain marhite sianido hatidakon ibana partigor ay hatidakon debatado akka pelean na binoan na jala marhite siani marsuara do pe ibana ati pe naung mate. Inorhon ni haporsanido terhisak si Henok gabedang di ida hamatean jadi dang jupang bedi ibana alanong dihisak debata alai ada orang so terhisat dia tidak kudo ibana alomuan ni debata Alay ang gusto marhapursiaon dan tarbain halomoan ay halak na madapot to debata iko dihapursiay. Adong debata laos ibana do si Leon upa tuaka na majalahi ibana. ima sahakna martua ma akan natumangi hon hata ni debata jala naupyoksa amin. Yesus Tuhan Guru Jai Pahlawan Asmani Yesus pasur langrung Taha tidak kuma hapursetai rap dohot dongata sa porsiaw di satu pertibion rap mahita madrok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan di si Maria na gabi-gabian siya to di perbadia ada orang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal doy mana di hau pinarsilang na tuwa tu banua toru tung ditanom na mulak mangulu dia ari patuluhon na manai tu surgo laus tundul siya muni di pata Jehovah amanai pergogo nasu hatulusani isimay bana pay merulak sugut tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsia dito di perbadia jala adong sa dahurian na badia Uriah atau panihalak Kristen akan abadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai naman dok mulak mangulus sokot di daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasura sudah amin.
ni rohama dihamu dohot dame siat debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang siat kot di perbadia. Amin. Salum oras ma dihita saluhutna luas ni huriata marminggu di jauh dohot na marpungu sadarion di gerijon. Kita baca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20 sebagai berita kesukaan bagi kita. Bunyinya begini, mari kita ikuti bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ruas warga jemaat HKBP Cibinong yang ada di sektor 1 sampai 16, kita masih tetap beribadah di rumah sehubungan dengan keadaan ini. Tapi jangan berkecil hati. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan mengizinkan COVID ini sedang terjadi, pasti ada niat baik Tuhan untuk kita. Amin. Bapak Ibu, dari nats yang kita baca tadi, kita diajak untuk berbicara merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini dengan tema memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Jadi bukan peristiwa kenaikannya itu yang menjadi sorotan kita, tapi pesan Yesus di mana kita ditugaskan untuk memberitakan Injil. Itu yang menjadi sorotan kita. Mungkin saudara akan bertanya atau mengatakan, itu kan tugas pendeta, tugas para pemberita Injil. Benar, tapi tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas para pendeta atau evangelis. Jemaat juga punya tanggung jawab besar untuk memberitakan Injil, apalagi di jemaat perkotaan. Nah, Yesus ingin supaya semua manusia mendengarkan berita Injil. Yesus ingin supaya apa yang saudara dengar sekarang juga kedengaran bagi orang-orang yang tidak atau belum pernah masuk ke gereja. Bagaimana caranya? Nah, itu. Jadi kan kalau hanya pendeta teguran atau sapaan dari mimbar gak cukup ya. Makanya tugas kita sebagai jemaat ikut memberitakan firman Tuhan. Seperti lagu kita di jemaat, kita harus membawa berita. Jadi bapak-bapak memberitakan Injil kepada anak-anak atau mungkin teman sekantor, ibu-ibu juga demikian. Bisa sambil beli sayur sambil memberitakan Injil, atau anak-anak juga bisa sambil belajar di sekolah sambil memberitakan Injil. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu di mana setiap orang punya
peranan masing-masing. Kalau kita berbicara tentang penginjilan di Tanah Batak, yang terutama kita langsung ingat adalah Nomensen. Tapi di balik pekerjaan Nomensen, saya yakin Nomensen tidak akan berhasil kalau tidak atau tanpa peran serta orang-orang di balik Nomensen. Ini yang jarang kita gali dalam hal pemberitaan Injil. Sangat-sangat jarang. Saya mau ceritakan dulu ke kita sebelum khotbah ini kita teruskan. Nomensen itu diutus oleh 12 orang anggota jemaat yang pekerjaannya adalah pedagang kulit di satu pulau di Jerman, Nordstrand. Jadi yang 12 orang ini adalah orang-orang yang sudah sadar bahwa mereka juga bertugas untuk memberitakan firman. Tapi karena mereka para pebisnis, mereka mengutus seseorang, yaitu Nomensen. Apa peranan mereka? Mereka yang mencari tempat di mana Nomensen harus pergi, mereka yang membelanjai Nomensen, yang pada akhirnya mereka tergabung dalam RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Jadi yang 12 orang ini. Yang 12 orang ini adalah warga jemaat yang merasa bertanggung jawab untuk menjadi pemberita Injil. Nah, berarti kenapa kok Nomensen bisa berhasil di Tanah Batak? Itu bukan hanya pekerjaan Nomensen saja, tapi ada jemaat di balik pekerjaan. Kita sebagai warga jemaat HKBP sekarang diinginkan Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Hal apa yang bisa kita lakukan? Peranan apa yang bisa kita lakukan? Ini yang mau kita pelajari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari khotbah ini. Pertama, memberitakan Injil bukan harus berbicara di mimbar, tapi memberitakan Injil yang paling penting. Ini nomor 1. Saya baca dari Yohanes 13 ayat 15. Katanya begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya baca sekali lagi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Berarti tugas pemberitaan Injil yang pertama sekali adalah keteladanan. Ibu-ibu mau memberitakan Injil kepada teman-temannya sambil berdagang, caranya bagaimana? Bukan berkhotbah, tapi keteladanan. Bapak-bapak mau memberitakan Injil kepada anak-anak, mungkin tidak harus membuka Alkitab, tapi caranya adalah keteladanan. Bapak ingin anak-anak berubah menjadi orang-orang jujur, misalnya sebagai pemberitaan Injil, maka pertanyaannya, teladan apa yang kamu berikan kepada anak-anak? Ibu ingin anak-anak gadisnya, anak-anak gadis yang soleh, yang baik. Pertanyaannya gampang saja, teladan apa yang diberikan ibu kepada anak-anaknya? Nah, jadi kalau orang Kristen mau memberitakan Injil kepada tetangganya, nggak harus berkhotbah atau nyanyi memuji Tuhan atau berdoa atau apa, atau bersaksi. Sederhana saja, keteladanan. Yesus tadi bilang, aku sudah meninggalkan suatu teladan bagi kamu, hendaknya itu kamu lakukan juga. Gak mungkin dong
dunia berubah kalau orang tidak menjadi teladan. Kita lihat pemimpin Cina, siapa itu namanya hari itu ya? Presidennya ini ingin supaya Cina bebas korupsi. Sederhana saja bagi dia, nggak bikin KPK, tapi dia langsung bikin keranda orang mati satu. Kalau nanti saya korupsi, taruh saja saya bikin di keranda ini keranda. Teladan. Kita mau berubah, menginginkan masyarakat berubah. Pertama-tama pertanyaan kita, siapa yang bikin teladan? Atau teladan apa yang mau saya bikin? Kita ingin menjadi anak-anak kita baik. Bagaimana cara memberitakan Injil? Pertanyaannya, teladan apa yang harus saya perbuat? Mimpi seorang ibu menginginkan anaknya menjadi orang yang jujur. Pada waktu yang sama dia berbohong kepada anak-anaknya. Keteladanan itu yang paling cepat merubah dunia. Keteladanan itu yang paling cepat memberitakan Injil tanpa kata-kata. Itu hanya perbuatan. Keteladanan itu adalah cara kita yang tidak menyakiti bagi orang lain ketika kita memberitakan Injil. Bukan harus berteriak-teriak atau nyanyi-nyanyi buat-buat sambil tepuk tangan, bukan itu yang bersaksi. Memberitakan firman Tuhan adalah teladan apa yang kamu berikan bagi orang yang ingin kamu bawa ke dalam firman Tuhan. Jadi cara kita memberitakan firman Tuhan sekarang, kamu harus menjadi teladan. Tadi kata Yesus, beritakan Injil ke seluruh dunia. Artinya di mana-mana pun kamu harus menjadi teladan. Orang Kristen itu gaya hidupnya begini loh. Orang Kristen itu kalau mengirimkan pesan kata-katanya begini loh. Atau kalau mau bikin Facebook begini loh. Nah, itu teladannya. Yang kedua, bagaimana kita memberitakan Injil di zaman modern ini? Apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus kita lakukan supaya Injil itu memang benar untuk kita, untuk semua dunia? Buatlah daftar jiwa-jiwa yang Anda inginkan untuk Anda ajarkan Injil. Sederhana, kita ingin memberitakan Injil, gak usah ke semua orang. Buat aja daftar 7 atau 10 orang. Saya ini dalam 1 tahun ini akan saya beritakan Injil kepada teman saya ini. Pilih misalnya siapa yang paling bob atau paling tidak sesuai dengan kelakuannya dengan kekristenan. Pilih itu, lihat-lihat. Kemudian beritahukan Injil kepada mereka. Caranya bagaimana? Juga sederhana. Gak usah harus berkata-kata atau berkhotbah. Kirim saja firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena dengan membaca firman Tuhan, Roma 1 ayat 16-17, kata Paulus, saya percaya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dunia. Dan ini sejajar dengan apa yang Nabi Hosea katakan. Tuhan mengatakan melalui Nabi Hosea, umatku hilang, lenyap karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan. Coba ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada teman kita, hanya 10 orang, dan kita ajarkan mereka untuk melakukan itu lagi kepada orang lain, pasti firman Tuhan akan bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi ingat-ingat, siapa teman-temanmu itu yang harus perlu dulu diberitakan firman Tuhan? Batasi saja, gak usah harus banyak. Dan tiap hari kirimkan. Mana firman Tuhan yang harus mereka
ketahuan. Mungkin hari ini tidak berhasil, mungkin tahun depan tidak berhasil. Tapi mungkin 10 tahun lagi firman Tuhan yang Anda kirimkan itu akan berguna bagi mereka. Simpan daftar ini dan perhatikan nanti apa akibatnya ketika orang memulai hidupnya atau selalu diisi dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan di zaman modern ini? Saya baca dalam Kolose 4 ayat 3. Apa peranan jemaat dalam memberitakan firman Tuhan? Tidak harus berkhotbah. Kita baca dari Kolose 4 ayat 3. Katanya begini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang ketiga, berarti berdoalah bagi orang-orang yang 8 atau 10 tadi yang kamu pilih untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tidak akan bertumbuh hanya karena kepintaran kita. Firman Tuhan tidak akan berkembang hanya karena seorang pengkhotbah yang pintar. Enggak. Firman Tuhan hanya bertumbuh ketika Roh Tuhan ikut bekerja memberikan pemahaman bagi orang tersebut. Ingat itu sida-sida dari Ethiopia. Dia baca firman Tuhan sambil berjalan kemana pun dia pergi, dia baca. Tapi ketika Filipus bertanya ke dia, apakah kamu mengerti? Tidak, bagaimana saya harus mengerti ini? Makanya kita harus berdoa supaya Roh Tuhan bekerja menumbuhkan, kalau bahasa Paulus tadi, membuka pintu hati mereka untuk menerima firman Tuhan. Ada kalanya seorang ibu menasihati anaknya dengan firman Tuhan dan jawaban anaknya aneh. Ternyata ibu udah bisa jadi pendeta. Itu karena pekerjaan iblis yang mengeraskan hatinya. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, pintu hatinya akan mulai terbuka. Dan yang bisa membuka pintu hati setiap orang bukan manusia. Yang bisa membuka pintu hati setiap orang bukan pekerjaan otak atau logika, bukan dengan kepintaran atau khotbah yang enak-enak. Karena sering orang setelah mendengarkan firman Tuhan ketawa-ketawa di gereja, dia lupa juga, tidak tahu apa yang dikhotbahkan. Kenapa? Karena memang Roh Tuhan tidak bekerja untuk membuka hati mereka. Maka yang ketiga, sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Kolose 4 ayat 3 tadi, berdoa untuk kami. Doakan orang-orang yang menurut kamu paling degil, paling mengeraskan hati, supaya pintu hatinya dibukakan oleh Tuhan mengerti firman. Yang keempat, bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan di zaman modern ini? Yang saya tahu bukan dengan kepintaran, pintar berkhotbah atau pintar berdoa. Yang keempat, tunjukkan kepada mereka, lakukan kasih kepada mereka bahwa kamu memiliki perhatian dengan kehidupan mereka, bahwa Anda peduli dengan kehidupan masa depan mereka. Jadi tidak berkhotbah, tapi tunjukkan bahwa memang kamu peduli dengan masa depan mereka. Orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu firman Tuhan. Orang tidak peduli seberapa pintar kamu dalam berbicara tentang firman Tuhan. Manusia tidak peduli titel apa yang kamu pakai dalam teologiamu. Kenapa kamu jadi peduli? Yang orang peduli, apakah dia peduli dengan nasib saya? Hanya itu aja. Makanya Yesus mengatakan apa yang diperbuat tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Artinya apa? Yang perlu bagi manusia
Bukan apa kata-kata kita. Yang perlu bagi setiap orang adalah peduli enggak orang ini dengan saya. Apakah dia take care akan masa depan saya? Itu saja. Jadi dalam pelayanan kita, supaya kamu didengar, tunjukkan bahwa kamu memang peduli dengan masa depan mereka yang kamu injili. Itu saja. Sangat sederhana untuk memberitakan firman Tuhan pada zaman modern. Berarti ada 4 cara kita memberitakan firman Tuhan. Pesan dari khotbah ini, kita semua sudah tahu lagu dari Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih. Tahu? Masih ingat? Nanti buka di Kidung Jemaat. Tapi tugasmu adalah dari khotbah kita ini memberitakan Injil kepada setiap orang. Memberitakan Injil bukan harus berkhotbah di mimbar, tapi memberitakan Injil lebih banyak melalui keteladanan, melalui perhatian, melalui daftar-daftar yang kamu buat. Kamu bisa kirimkan firman Tuhan kepada dia setiap hari. Gak usah banyak-banyak, 8 atau 10 orang saja. Itu caramu, dan kamu sudah menunaikan tugas yang diinginkan Yesus. Ingat loh, bukan naiknya Tuhan Yesus ke surga yang paling penting sekarang, tapi pesannya beritakan Injil ke seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Kami telah mendengar bahwa Tuhan memesankan kepada setiap orang percaya berikut Tuhan untuk dengan sukacita memberikan waktunya berperan dalam memberitakan Injil, karena kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk merubah dunia ini, untuk memperbaharui dunia ini. Berikan kami ya Tuhan kesediaan hati, keterbukaan hati untuk melakukan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kami bawakan juga ke hadirat-Mu. Pada saat ini jemaat-Mu masih bergumul dengan masalah pandemi COVID. Kami tahu bahwa bila Tuhan mengizinkan itu terjadi di dunia kami, di negara kami, di daerah kami, itu bukan karena Tuhan ingin murka kepada kami, tapi ada niat baik Tuhan yang harus kami cari, yang harus kami ketahui. Itu semua adalah untuk mendekatkan kami kepada Tuhan, dan itu adalah suatu ujian bagi kami agar kami tetap bersabar, bertahan, dan teguh beriman kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman itu semua dapat kami lawan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus,
kadongan nunga tahalason ananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Dang berengotay siyan parsirangan ni Jolma dohot ibana. Alay hananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang, ima mula ni sadatik kinay baru, ay nunga di para di Tuhan Yesus inganan dihita di banwa gijangi. Dang nama gopo hita tinggal di Portibion. Nang pe ikon adopata ragam kasusahan, nang hapertuhop pe lumobi tahe di Partikianon di namasa sahit kopit kapdusia. Ay tilehon Tuhanido jaminan di padonginyon na dihita. Say na dong anak kudo hamung ganupari. Rasi rasa ro ajal ni asyang aron. Atong tuibana mapakrimota jala ibana mahaposata manangaha pe namasa. Ihut tu si didok Tuhanida pe tuganu kita na porsea. Nasa nabinay muna tu sada siya nang kik kunamit meton na tua hudoi di baik kamu. Alani beta ma ita suduk kon matangata mangurupiak kadong atta na hurangan omar ni dabuy. Ay na tutuhanido na tabayit. Atong mulak mamu tumopot bagas dohot ulaw muna bi. Pos maruhamuna donganan ni Tuhan Yesus dohamu mangulahon lomo ni rohani di mata marhite-hite tot di perbadia mardame maho muli. Tugodang si tutong ulang-ulang ipasang mahita ali di mata amanami na di banua kijang podo haroruan ni saluhut tilaw lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasatami masiyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho sa ijalo may kabi uap na hutos di julom pasu-pasu may ijala ramoti asahu parhasyang hami pilihanon patipulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami kudang ni silaw leon mitu ami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua kijang nahudul di siamun ni debata. Asangapon dohot hamudiaun madihoro di saliling nililingna. Namarlas ni roha dohamin wain ala naung monang ho jala di pabakit debata ho kabi raja di atas misaluhut. Halongangat do sudi dalanmu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumipo ho siyan sa sudi jala marudi kowar. Asa lopit sa luhut udunitot lao marsob batuho jala ganuk pamaangan marhatapoton
Hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho ala nang duka ho dalat tu banua gijang. Gabe si Tuhan imalim ho na mangutiho kami tu dewata. Sai pasu-pasu mahuriam na maringanat tepe di hasianganon. Pai mamarpungu hami tulabeng. Sai pasaut mabagabagam tuak kasuruan. Lehon matunasida sahala dohot agogon sian banua gijang. Asa marmulia kuaramu di pertibion. Saya cari ma'aka pertohonan di huriam, asa hobar tulomoni roham akka aturan, pamicangot dohot panugnugun na niaturhon nasida di huriam. Saya komkomi jala paretai ma huriam di tano matahon, asa lamrarat jala monang huriam. Leon hapistaran sian banua kijang tu akka hidup nami, wakka patita guru dohot akka situa, asa lammaraturan huriam di tano on. Saya pajongjong harajonmu di bagasan rohanami, asa merkiras ni roha kami mangoloi dohot mangiton ho. Pahot marohanami tuho, asa huwa tidakon hami, mangudu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Saya paian mahatam dohot tame di huriam, asa huingot tami, dada hasianganon inganan nami, alai di banua gijang di labong miro. Saya ramoti mana mangkongkomi hami, dohot raja dohot suruan na pinabakitna. Lehot tunasida hapistaran sian banua kijang, dohot uduk niroha. Asa dohot nasida mangodoi paretam. Pasu-pasu masa luhut perpunguannya halak Kristen. Saya homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja, di persikolan, nangpe di bagas nabi. Selam lokangi sian hami dosa dohot sudena pasoratan hami di hasianganon. Asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung niamai. Amin alia manami na di banua kijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmu. Say saut malom oniroham di banua tongaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami songong panusa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami to kihon to pangujunan, padua mahami sian pangago. Dame dalam pasu-pasu siat debatama. Di pasu-pasu dalam diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Oras ma lalu na di jamu nang di gereja pe saya di dongan itu kata maita.